Episode dimulai saat para polisi datang ke rumah Halil dan hendak menangkapnya. Zainab terlihat sangat sedih. Bibi Sanggul bertanya, "Halil, apa artinya ini? Penahanan apa yang mereka maksud?" Gulhan sangat terkejut. Halil berkata, "Aku tidak tahu, Bibi." Ia lalu bertanya kepada polisi. Polisi berkata, "Berdasarkan perintah kejaksaan, tolong jangan menimbulkan kesulitan." Mereka memberikan surat penangkapan kepada Halil. Gulhan menangis. Halil berkata, "Pak, ada yang salah dengan ini. Aku tidak melakukan hal seperti ini. Tapi aku mengerti kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Baiklah, aku akan ikut kalian ke kantor polisi." Gulhan memintanya untuk tidak pergi. "Kau tidak bisa pergi, kau tidak bersalah." Gulhan berkata kepada polisi, "Jangan bawa adikku. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa. Bisakah kalian mendengarku? Ini kesalahpahaman, silakan pergi dari sini." Zainab menangis. Halil menenangkan Gulhan. "Kakak, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah di rumah, biarkan mereka melakukan tugasnya. Aku harus ikut ke kantor polisi dan bersaksi. Semuanya akan menjadi jelas di sana." Gulhan berteriak, "Tidak, Halil, kau tidak boleh pergi." Di sisi lain Asu melihat kejadian itu. Ia segera pergi ke dapur dan memberitahu ibunya. "Bu, Pak Halil ditangkap polisi." Canan sangat terkejut. "Apa yang terjadi? Ayo pergi dan lihat, kita harus cari tahu." Sementara itu, polisi membawa Halil pergi. Halil berpesan, "Jangan khawatir, kakak. Aku akan segera kembali. Bibi, tolong jaga dia." Ketika Zainab hendak memegang Gulhan, Bibi Sanggul berkata keras, "Jangan pernah sentuh dia lagi." Polisi membawa Halil. Gulhan berteriak memanggilnya. Gulhan teringat masa kecilnya saat ayahnya dibawa polisi. Sementara itu Zainab menangis sedih dan bersalah. Gulhan merasa pusing dan akhirnya pingsan. Mereka semua membawa Gulhan masuk rumah, kecuali Zainab. Adegan beralih ke kantor polisi. Halil sudah bersama pengacaranya. Komandan membuka berkas tentang Kursat. "Kami berada di TKP pembunuhan, Pak Halil. Kami telah mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi. Mengapa kau melakukan ini?" Halil menjawab, "Dia mengancamku dan keluargaku. Aku hanya mendatanginya untuk memperingatkannya. Kami memang berkelahi. Setelah itu aku meminta asistenku, Aaron, melaporkannya kepada polisi." Komandan bertanya, "Apakah kau mengatakan bahwa Kursat itu rentenir?" Halil mengangguk. "Ya, dia memeras Zainab Aslanli, dan bahkan menculiknya bersama anak buahnya." "Jadi kau mencoba menyelamatkan Zainab yang diculik, dan mereka menembakmu untuk membunuhmu. Lalu mengapa kau tidak melapor kepada kami? Mengapa bertindak sendiri?" Adegan kembali ke rumah Halil. Bibi Sanggul berusaha menenangkan Gulhan. "Apa kamu baik-baik saja?" Gulhan berkata lirih, "Aku ingat ayah dan ibuku. Para polisi melakukan hal yang sama kepada mereka. Kesedihan ini terulang lagi. Dulu ayah dibawa polisi, dan sekarang aku melihat Halil dibawa pergi. Ini sama persis. Rasanya hidupku gelap lagi." Bibi berkata, "Sayangku, aku sudah bilang. Keluarga Aslan ini selalu menyakiti kita. Dahulu ayahnya membuat ayahmu sengsara, sekarang putrinya membuat Halil sengsara juga. Kau selalu berniat baik, hatimu begitu murni, tapi lihat apa yang dilakukan Zainab. Kau tidak bisa melihat wajah aslinya." Ia melanjutkan, "Ini pelajaran bagimu. Mereka menunjukkan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Keluarga ini, terutama Zainab, selalu merepotkan kalian." Gulhan bertanya, "Bagaimana cara menyelamatkan Halil dari situasi ini?" Bibi menjawab, "Entahlah, sayang. Semoga Halil tahu sesuatu yang bisa membantunya." Zainab datang membawa teh untuk Gulhan, tetapi Gulhan berkata, "Aku tidak ingin teh. Aku perlu istirahat, lebih baik kau pergi dari sini." Zainab berkata, "Maafkan aku sudah mengganggumu. Aku akan segera datang jika kau membutuhkan bantuan." Mereka berdua menangis. Bibi Sanggul berkata, "Apa kau tidak mendengar apa yang Gulhan katakan? Mengapa kau masih berbicara? Pergi dari sini. Kau seperti mimpi buruk bagi keluarga ini." Adegan kembali ke kantor polisi. Komandan bertanya kepada Halil, "Maukah Anda mengatakan sesuatu? Apakah Anda punya alasan, atau akan tetap diam?" Halil menjawab, "Pak, kami sudah memberitahu Anda. Kalau aku membunuh dia, bagaimana dia bisa menelponmu? Mengapa kita ada di sini sekarang?" Komandan berkata, "Aku sering melihat penjahat membela diri hanya untuk membersihkan tuduhan. Ancaman itu memang bukti yang menguntungkanmu, tapi..." Pengacara berkata, "Apakah Anda memiliki bukti bahwa klien saya bersalah?"
Komandan memberikan sebuah foto. Halil terlihat sedang mengacungkan pistol ke arah Kursat. Lihat foto ini bukti bahwa kau membunuhnya. Halil membantah, aku hanya memukulnya. Kami bertengkar, tetapi aku tidak membunuhnya. Aku tidak punya pistol, aku tidak membunuh orang itu. Pengacara memintanya untuk tenang. Komandan berkata, sampai cukup bukti dikumpulkan oleh jaksa, kami akan menahanmu sebagai tersangka pembunuhan. Halil berkata, Anda melakukan kesalahan. Saya tidak membunuh. Pengacara berkata, jika kalian tidak dapat menemukan bukti dalam waktu tertentu, dia tetap bisa dilepaskan. Tetapi untuk sementara, penahanan diperlukan. Komandan berkata, lakukan apapun yang diperlukan. Ia memerintahkan petugas, bawa Halil ke tahanan. Sementara itu, Zainab semakin sedih karena Gulhan juga menyalahkannya. Mungkinkah Halil melakukannya? Aku sudah melarangnya. Mengapa dia keras kepala? Bagaimana kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat marah? Ucapnya cemas. Selma datang dan bertanya, ada apa, Zainab? Zainab langsung memeluknya dan menceritakan semuanya, bahwa Halil telah dibawa ke kantor polisi atas tuduhan pembunuhan Kursat. Selma berkata, fakta pasti akan terungkap. Percayalah, Pak Halil tidak melakukan itu. Kau mengenalnya lebih baik daripada aku. Zainab menggeleng, Gulhan juga menyalahkanku. Dia sangat marah kepadaku. Aku merasa semakin hancur. Dia membenciku sekarang. Selma menenangkan, itu bukan salahmu. Saat kesalahpahaman ini hilang, dia akan mengerti pada waktunya. Jangan khawatir. Zainab bertanya lirih, apakah kebenaran itu akan terungkap? Selma menjawab, kau harus percaya. Kebenaran bisa tersembunyi, tapi dia tidak akan pernah hilang. Mereka kemudian melihat Eren datang. Selma bertanya, bagaimana keadaan Halil di sana? Eren menjawab, aku datang menjemput Zainab. Zainab terkejut, mengapa? Apakah terjadi sesuatu? Mereka memanggilmu untuk menjadi saksi. Bisakah kita pergi sekarang? Kata Eren. Baik, aku ambil jaket dan tasku dulu, ujar Zainab. Saat Zainab pergi mengambil barangnya, Eren berkata kepada Selma, jangan khawatir. Zainab hanya akan memberikan pernyataan. Selma mengangguk. Eren bertanya, apakah kau baik-baik saja? Selma berkata, ya, terima kasih, jawabnya. Zainab kembali, kita bisa pergi sekarang. Semoga Tuhan membantu kalian, ucap Selma, penuh doa. Zainab bertanya, Eren, apakah benar Pak Halil melakukan itu? Eren menatapnya tajam. Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja tidak. Aku sangat mengenal Halil. Aku mempercayainya lebih dari diriku sendiri. Dia tidak akan melakukannya. Ini semua fitnah. Kau tidak boleh meragukan Pak Halil. Yakinlah dia tidak bersalah. Benarkah? Bisik Zainab. Benar. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor polisi. Seorang petugas meminta Zainab masuk. Eren berkata, tenang, jangan panik. Katakan saja apa yang kau ketahui. Semuanya akan baik-baik saja. Di ruang pemeriksaan, komandan meminta Zainab duduk. Bisakah kau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Kursat? Zainab mulai menjelaskan, aku memang mengambil pinjaman darinya. Tapi aku tidak tahu mereka itu rentenir. Kursat adalah teman ayahku, jadi kupikir aku bisa mempercayainya. Tapi dia menipuku, dan menipu ayahku. Setelah memberiku uang, dia merampokku. Lalu mereka menculikku ke sebuah gudang. Halil datang untuk menyelamatkanku, tapi mereka melukai dan menembaknya. Kami berhasil melarikan diri, tapi ancaman itu tidak berhenti. Kursat mengirim pesan ancaman kepadaku. Aku bisa menunjukkannya. Zainab memberikan ponselnya, komandan membaca pesan itu. Ini yang sebenarnya terjadi. Komandan memeriksa lalu berkata, silakan tanda tangani berkas ini. Zainab menurut, kemudian berkata, Komandan, aku memiliki satu permintaan. Bolehkah aku menemui Halil? Sebentar saja. Awalnya komandan menolak, tidak boleh. Namun Zainab meyakinkannya, hanya sebentar. Tolong. Komandan akhirnya mengalah. Baiklah, aku beri waktu 5 menit. Ia memanggil ajudannya untuk mengantar Zainab. Terima kasih, Komandan, ucapnya. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Eren bertanya, Zainab, kau baik-baik saja? Zainab berkata, iya, sekarang aku akan menemui Halil sebentar. Eren bilang, bagus, katakan padanya untuk bersantai. Semuanya terkendali. Dia akan segera bebas. Aku akan memberitahunya, jawab Zainab. Pertemuan Zainab dan Halil. Zainab memasuki ruangan.
Ajudan mengingatkan, waktumu hanya 5 menit. Zainab mendekat. Bagaimana kabarmu? Halil membalas, apa yang kau lakukan di sini? Aku khawatir tentangmu. Halil menatap pedih. Bagaimana kau bisa masuk? Bagaimana kau dapat izin? Aku meminta izin komandan, jawabnya perlahan. Kalau saja kau mau mendengarkanku sekali saja, ini semua tidak akan terjadi. Zainab menahan napas, terkejut. Halil melanjutkan, bagaimana keadaan Gulhan? Kesal, tentu saja, tapi dia baik-baik saja sekarang. Di mana Eren? Tanya Halil. Dia bersaksi di dalam. Eren bilang semuanya di luar terkendali. Kau tidak perlu khawatir. Halil bertanya kepada Zainab, apakah kau juga bersaksi? Tentu saja, jawab Zainab. Aku memberikan kesaksianku. Zainab lalu bertanya dengan suara pelan, kau tidak melakukannya, kan? Halil terkejut. Bagaimana kau bisa menanyakan hal seperti itu kepadaku? Tentu saja aku tidak melakukannya. Percaya atau tidak, aku tidak pernah membunuh siapapun. Aku percaya kepadamu, jawab Zainab cepat. Aku hanya ingin mendengarnya langsung darimu. Semua ini terjadi, aku merasa tidak enak karena semuanya terjadi karena aku. Halil menggeleng pelan, tolong mengertilah, aku melakukannya secara sukarela. Kau tidak perlu menyesalinya, jangan salahkan dirimu, jangan merasa tidak enak, aku tidak membunuh pria itu. Mereka jelas mencoba menyalahkanku. Zainab memegang tangan Halil, aku percaya kepadamu, tapi langkah yang kau ambil dalam kemarahan menempatkanmu dalam situasi ini. Ajudan masuk dan berkata, waktu untuk berkunjung sudah habis. Silakan keluar. Halil masih menggenggam tangan Zainab. Aku tidak salah langkah, katanya lembut sebelum melepaskannya. Zainab pergi dengan menangis. Ia menatap ke belakang beberapa kali sebelum akhirnya keluar ruangan. Adegan beralih nenek melihat roknya robek. Aku harus menjahit ini, gumamnya. Ia memanggil Selma, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba Tekin datang menyapa Gulhan. Ayo kita pergi ke kantor polisi sekarang, kata Gulhan gelisah. Tekin menjawab, aku sudah berbicara dengan Eren dan pengacaranya. Mereka sedang mengusahakan agar Halil bisa keluar. Bahkan Zainab sudah datang ke sana untuk bersaksi. Bibi Sanggul langsung marah mendengar nama Zainab. Aku bosan mendengar nama itu. Jangan sebut dia di rumah ini. Tekin menjelaskan, aku hanya memberitahu bahwa Zainab bersaksi untuk kasus ini. Bukankah itu baik? Dia datang demi Halil. Bibi Sanggul semakin marah. Kalian tidak pernah mendengarkanku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Gulhan menimpali dengan nada keras, kalau kau tidak mempengaruhi Halil untuk balas dendam, kita tidak akan berada di situasi ini. Kau membuat Halil menjadi arogan. Sekarang siapa yang bertanggung jawab atas kondisi kami? Pertengkaran semakin memanas. Tekin akhirnya menghentikan mereka, cukup. Nenek tiba-tiba muncul. Bibi Sanggul mengusirnya, apa yang kau lakukan di sini? Nenek berkata lembut, aku hanya ingin mengambil jarum dan benang. Ia kembali memanggil Selma. Bibi Sanggul mengusirnya. Selma datang dan membantu nenek keluar dari ruangan. Adegan beralih, di luar kantor polisi. Zainab dan Eren berjalan keluar. Aku akan mengantarmu pulang, kata Eren. Zainab menggeleng, aku tidak akan pulang, aku akan menunggu di sini. Apa yang akan kau lakukan di sini? Biar aku saja yang menunggu, jawab Eren cemas. Aku tidak bisa pulang, aku akan menunggu Halil. Bahkan jika sampai pagi, aku akan tetap di sini. Eren menghela napas. Baiklah, kalau begitu mari kita duduk. Tak lama kemudian, Halil keluar dari kantor polisi. Zainab melihatnya dan tersenyum lega. Ia langsung berlari menghampirinya. Ah, akhirnya kau keluar juga, kata Eren. Halil berterima kasih kepadanya, lalu menoleh ke Zainab. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak pulang? Eren menjawab, aku sudah menyuruhnya pulang, tapi dia bersikeras menunggumu. Bahkan dia bilang mau menunggu sampai pagi kalau kau tidak keluar. Halil menatap Zainab lama. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya melembut. Pengacara menghampiri mereka dan berkata, mereka tidak menemukan bukti yang jelas. Tidak ada alasan untuk menahan Halil tanpa bukti. Aku berharap semua ini segera berakhir, ucap Halil. Pengacara pamit. Halil menjawab terima kasih. Kemudian Halil bertanya kepada Eren, apakah ada orang yang kau curigai? Kita bicarakan nanti, jawab Eren. Sekarang kita harus pulang ke peternakan. Gulhan pasti hancur. Kau benar. Eren menyerahkan kunci mobil kepada Halil. Pergilah, aku akan mengurus sisanya dengan pengacara. Halil berjalan menuju mobil.
tetapi Zainab hanya berdiri diam, ragu-ragu. Halil berkata, "Ayo kita pulang. Jangan buat adikku menunggu lebih lama lagi." Zainab akhirnya masuk ke mobil. Tak lama kemudian mereka sampai. Tekin melihat Halil kembali, memeluknya, dan berkata, "Syukurlah kamu sudah keluar. Aku ingin melihat Gulhan." Tekin menjawab, "Dia sedang tidur." Akhirnya Halil masuk ke kamar. Bibi Sanggul datang dan memeluknya. "Semua ini terjadi karena Zainab. Aku akan memberinya pelajaran," ujar Bibi Sanggul. Halil cepat-cepat menolak, "Jangan lakukan itu. Semua ini bukan salahnya. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan konyol." Halil pergi meninggalkan ruangan. Zainab datang ke kamar dan mengobrol dengan Selma. "Bagaimana kabarnya? Apakah Pak Halil sudah keluar?" "Alhamdulillah, dia sudah keluar. Tidak ada bukti yang memberatkannya," jawab Selma. "Syukurlah," ucap Zainab. Selma bertanya, "Lalu mengapa kau tidak bahagia?" Zainab terlihat gelisah. "Aku berpikir seseorang berada di balik semua ini. Dia ingin membuat Halil masuk penjara. Jika orang yang membunuh Kursat tidak tertangkap, Halil akan mendapat masalah lagi." "Aku yakin dia akan segera tertangkap," kata Selma menenangkan. "Aku berharap demikian," ucap Zainab. Kemudian Zainab teringat saat ia diculik dan obrolan tentang anak buah Kursat. Ia mulai curiga, apakah mereka berdua melakukan ini kepada bosnya. "Apa maksudmu?" tanya Selma. "Aku harus segera bicara dengan Halil. Tolong jaga nenek," kata Zainab sebelum pergi. Zainab menghampiri Halil di kantor bengkel. "Syukurlah aku menemukanmu di sini. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan." "Baiklah, aku akan mendengarkan," jawab Halil. "Aku tahu seseorang mencoba menyalahkanmu. Apakah mungkin semua ini dilakukan oleh anak buah Kursat? Mereka sengaja menjebakmu untuk tuduhan ini." Lalu Zainab menceritakan bahwa anak buah Kursat ingin mengambil semua uang itu sendiri tanpa melaporkan kepada bosnya. "Mungkin kau benar, aku juga curiga pada mereka. Orang-orang ini pasti yang menembak Kursat," kata Halil. Zainab bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kau mencurigai mereka?" "Aku tidak membutuhkannya," jawab Halil singkat. Zainab berkata lagi, "Mereka akan mengambil uang dari wanita itu besok." Tiba-tiba mereka mendengar suara polisi di luar. Zainab keluar. Polisi bertanya, "Di mana Halil Firat?" Bibi Sanggul bertanya, "Mengapa kalian ingin menangkapnya lagi? Dia baru saja keluar." "Maukah Anda mengatakan di mana Pak Halil?" tanya polisi selanjutnya. Zainab mengantarkan mereka ke bengkel. Para polisi masuk ke dalam, tetapi tidak menemukan Halil di sana. Salah satu dari mereka berkata kepada Zainab, "Dia tidak ada di dalam. Tolong jangan menimbulkan kesulitan bagi kami." "Di mana Pak Halil?"